Bayangkan jika suatu hari armada angkut militer TNI Angkatan Udara tidak lagi hanya mengandalkan keluarga Hercules, tetapi diperkuat oleh pesawat angkut bermesin jet yang mampu membawa puluhan ton kargo, terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat itu adalah Embraer KC-390 Millennium. Menariknya, pada Februari tahun 2026, pesawat KC-390 sempat datang ke Jakarta setelah mengikuti Singapore Air Show. Kehadiran pesawat ini tentu menarik perhatian karena Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan kemampuan angkut udara untuk menjangkau wilayah yang sangat luas. Lalu, muncul pertanyaan besar, apakah KC-390 hanya datang untuk demonstrasi atau bisa menjadi salah satu kandidat pesawat angkut militer masa depan Indonesia? KC-390 Millennium merupakan pesawat angkut militer buatan perusahaan Dirgantara Brasil. Embraer berbeda dengan Hercules yang menggunakan mesin turboprop. KC-390 menggunakan dua mesin turbofan. Konsep ini memberikan karakter yang berbeda. Pesawat tersebut dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari mengangkut personel dan kendaraan, membawa logistik, evakuasi medis, bantuan kemanusiaan, hingga menjalankan misi pengisian bahan bakar di udara pada konfigurasi tanker. Kapasitas muatnya juga sangat menarik, yaitu dapat mencapai sekitar 26 ton, tergantung konfigurasi dan kondisi operasional. Artinya, KC-390 bukan sekadar pesawat pengangkut biasa. Pesawat ini dirancang sebagai platform angkut militer multimisi yang mampu menjalankan berbagai tugas dalam satu pesawat. Bagi Indonesia, kemampuan seperti ini tentu sangat menarik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas. Bayangkan ketika terjadi bencana di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, atau wilayah terpencil lainnya. Pesawat angkut militer harus mampu membawa personel, kendaraan, peralatan medis, bantuan, logistik, bahkan perlengkapan berat dalam waktu sesingkat mungkin. Disinilah pesawat seperti KC-390 menjadi menarik untuk diperhatikan. Dengan menggunakan mesin turbofan, KC-390 memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan pesawat angkut turboprop pada umumnya. Kemampuan tersebut dapat membantu mempercepat perpindahan, personel, dan logistik dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namun ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Sampai saat ini, kedatangan KC-390 ke Indonesia tidak berarti bahwa Indonesia sudah memutuskan untuk membeli pesawat tersebut. Kehadiran sebuah pesawat dalam demonstrasi atau kunjungan bukan berarti kontrak pembelian telah ditandatangani. Jadi, lebih tepat jika KC-390 disebut sebagai salah satu opsi yang menarik untuk diperhatikan Indonesia. Lalu bagaimana dengan Hercules milik TNI Angkatan Udara? TNI AU sendiri masih mengoperasikan keluarga C-130 Hercules dan juga telah menerima C-13 OJ-30 Super Hercules. Artinya, kehadiran KC-390 tidak serta-merta berarti Hercules akan langsung digantikan. Justru kemungkinan yang lebih masuk akal adalah KC-390 dapat menjadi pelengkap, sekaligus memperkuat kemampuan angkut udara Indonesia. Jika suatu saat dipilih, Hercules sendiri sudah memiliki sejarah panjang dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan. Sementara itu, KC-390 menawarkan pendekatan generasi baru dengan mesin jet, kecepatan tinggi, kapasitas angkut besar, serta kemampuan multimisi. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah KC-390 bisa menggantikan Hercules, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia membangun armada angkut udara yang mampu memenuhi kebutuhan dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu keunggulan utama KC-390 adalah kecepatannya. Sebagai pesawat bermesin turbofan, KC-390 memiliki karakter terbang yang berbeda dibandingkan Hercules. Pesawat ini juga mampu membawa muatan hingga sekitar 26 ton. Selain mengangkut personel dan logistik, KC-390 dapat digunakan untuk membawa kendaraan, melakukan evakuasi medis, mendukung operasi bantuan bencana, dan pada konfigurasi tertentu menjalankan misi pengisian bahan bakar di udara. Kemampuan seperti ini membuat KC-390 tidak hanya berguna dalam operasi militer. Dalam kondisi bencana nasional, pesawat tersebut juga dapat digunakan untuk mengirimkan bantuan dengan cepat ke daerah yang sulit dijangkau. Dan kemampuan seperti ini sangat relevan bagi Indonesia. Menariknya lagi, perkembangan KC-390 di kawasan Asia juga patut diperhatikan. Korea Selatan telah memilih KC-390 dan menjadi operator pertama pesawat tersebut di Asia.
Sementara itu, negara lain juga mulai menunjukkan ketertarikan dan melakukan pemesanan terhadap pesawat ini. Semakin banyak negara yang menggunakan platform yang sama, semakin besar pula peluang terbentuknya ekosistem pemeliharaan, pelatihan, suku cadang, dan dukungan operasional. Bagi Indonesia, perkembangan tersebut tentu menarik untuk diamati. Namun, sekali lagi, apakah KC-390 benar-benar akan masuk ke dalam jajaran TNI AU? Jawabannya masih belum bisa dipastikan. Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan pilihan, mulai dari harga pesawat, biaya operasional, kebutuhan infrastruktur, pelatihan awak, ketersediaan suku cadang, hingga kemampuan industri pertahanan nasional. Yang paling penting adalah apakah kemampuan KC-390 benar-benar sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia. Jika suatu saat Indonesia membutuhkan pesawat angkut militer generasi baru dengan kapasitas besar dan kecepatan tinggi, KC-390 tentu menjadi salah satu nama yang menarik untuk diperhitungkan. Jadi, untuk saat ini jangan terburu-buru menyebut KC-390 sebagai pengganti resmi Hercules TNI AU. Belum ada keputusan seperti itu. Namun, kedatangannya ke Indonesia menunjukkan bahwa pesawat ini layak untuk diperhatikan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah suatu hari kita akan melihat KC-390 dengan warna dan lambang TNI Angkatan Udara terbang di langit Indonesia? Jawabannya masih menjadi tanda tanya. Tetapi jika Indonesia benar-benar ingin memperkuat armada angkut militernya di masa depan, KC-390 Millennium bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Menurut kalian, lebih baik Indonesia menambah C-130J Super Hercules atau mulai mempertimbangkan KC-390 Millennium? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.